Halo, selamat datang di Best Tonton. Hari ini kita akan menonton film komedi Valmont 1989. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, spoiler di depan selalu berhati-hati, dan kita mulai dengan ceritanya. Bertempat di sebuah biara, seorang gadis muda, Cecile de Valognes, dikunjungi ibunya yang disebut Maman dan bibinya, Marquise de Merteuil. Cecile mengungkapkan pada Merteuil jika dia mendapatkan kabar kalau dia akan segera menikah. Merteuil juga terkejut bagaimana Cecile bisa tahu lebih awal, namun Cecile memberitahunya jika kabar itu telah tersebar. Maman memberitahu Merteuil jika dia memperhatikan Cecile begitu bersemangat hingga dia menjadi khawatir karena Cecile telah berada di biara sejak dia berusia 11 tahun, begitu polos dan sangat tidak siap. Namun Merteuil menjawabnya kalau itu tidak ada masalah selama suaminya tidak keberatan. Lalu saat Merteuil menanyakan siapa pria itu, Maman berkata jika dia lebih suka tidak mengatakannya, namun lebih setuju pria itu membuat pengumuman. Tentu Merteuil menjadi penasaran. Kemudian Maman meminta janda Merteuil untuk menghabiskan waktu bersama Cecile, mungkin bisa belajar banyak darinya dan menginginkan Cecile memasuki pernikahan sepolos dia sekarang. Pada saat pesta opera muncul seorang pria Viscount bersalaman dengan Cecile yang tampak begitu lama genggamannya, hingga Merteuil menegur Cecile dan mengatakan bahwa jika kamu membiarkan tanganmu digenggam terlalu lama, pria akan menganggapnya sebagai dorongan. Merteuil menganggap bahwa Viscount menyukai Cecile dan dia menegaskan jika Cecile akan menikah dan dia di bawah perlindungannya, lalu memintanya untuk menjauhi Cecile. Tapi Viscount memberitahu Merteuil jika dia akan pergi meninggalkan Paris sementara waktu untuk mengunjungi bibinya yang sudah tua, Madame de Rosmande. Lalu Cecile menanyakan siapa pria itu. Merteuil memberitahunya jika Viscount adalah pria yang sangat buruk untuk reputasi seorang wanita muda. Kemudian tampak kita melihat janda Merteuil bersama kekasih rahasianya Gercourt yang baru saja bersamanya. Penasaran, Merteuil bertanya pada Maman siapa pria yang akan menikah dengan Cecile. Maman menjawabnya kalau dia pikir pria itu punya simpanan dan dia kesulitan menyingkirkannya. Lalu Maman membawa Merteuil berkenalan dengan Gercourt yang membuat Merteuil dan Gercourt sama-sama terkejut karena Gercourt adalah kekasih rahasianya. Keduanya akhirnya bertingkah seperti tidak saling kenal di hadapan Maman untuk menutupi rahasia mereka, walaupun itu sangat menyakitkan Merteuil. Marah atas kemunafikan desakan Gercourt pada pengantin sambil mempertahankan kekasihnya sendiri, penyembunyiannya atas pernikahan yang akan datang dan karakternya yang kecil, Merteuil merencanakan balas dendam. Merteuil akhirnya pergi ke rumah Viscount dengan wajah yang sangat kecewa dan memiliki tujuan. Sementara Viscount sedang mendekati Madame de Tourvel yang telah menikah dan mendatanginya di pinggir danau. Viscount dengan sengaja bertanya pada Tourvel apakah dia mencintai suaminya, dan Tourvel menjawabnya bahwa dia sangat mencintai suaminya. Upaya Viscount yang sangat keras hingga menceburkan dirinya sendiri di dalam danau agar mendapat perhatian Tourvel, namun tampak upaya itu tidak membuahkan hasil. Merteuil tiba di rumah Viscount dan meminta bantuannya agar Viscount dapat lebih dulu mengambil kemurnian Cecile mendahului Gercourt, karena Merteuil ingin Gercourt mengetahuinya di malam pernikahannya bahwa dia tidak sampai di sana duluan, dan Merteuil ingin membuatnya menjadi bahan tertawan Paris. Tapi tampak Valmont tidak tertarik pada Cecile karena dia mengejar Tourvel. Merteuil mengetahui hal itu, dia mencoba mengintervensi pemikiran Valmont di makan malam bersama. Ketika diskusi dibuka tentang kesetiaan istri terhadap suami dan sebaliknya suami terhadap istri. Beberapa pertanyaan membuat Tourvel terjebak untuk menjawabnya, namun akhirnya dia dapat mengendalikan pemikiran Merteuil untuk menindas perasaan Tourvel terhadap Valmont. Lalu ketika Merteuil memberikan pertanyaan lain bahwa siapa di antara wanita yang akan memilih Valmont, beberapa menjawab tidak, namun saat giliran Tourvel dia menjawabnya bahwa dia rasa pertanyaan itu tidak etis untuk ditanya. Merteuil kemudian bertaruh pada Valmont jika dia berhasil bersama Tourvel, dia juga dapat bersama Merteuil. Jika dia gagal, dia harus menyerahkan dirinya ke biara. Ketika Merteuil kembali di Paris, Maman mengungkapkan sebuah rahasia di mana dia telah menemukan sebuah surat cinta yang disimpan Cecile di lemari rahasianya itu, dan surat itu dikirim oleh guru musik Cecile, Denny. Lalu Merteuil pergi menemui Cecile di kamarnya dan Cecile mengungkapkan jika dia telah menerima surat Denny dan dia juga begitu mencintainya. Cecile juga merasa jijik untuk menikah dengan Gercourt karena merasa jika Gercourt telah tua dan jelek dan lebih menyukai Denny. Merteuil menyarankan Cecile agar dia dan Cecile menulis surat kepada Denny, namun Cecile menjawabnya jika dia telah menulis satu surat untuk Denny. Penasaran, Merteuil meminta Cecile untuk menunjukkannya. Setelah dilihat isi surat itu, Merteuil menyimpulkan bahwa Cecile tidak mengatakan apa yang ingin Cecile katakan padanya. Lalu Merteuil meminta Cecile untuk menulis seperti petunjuknya. Suatu ketika saat latihan musik, Maman menemukan surat yang disimpan Denny di alat musiknya. Dengan marah, Maman menghentikan Denny dan melarangnya untuk mendatangi rumah karena telah memanfaatkan kebaikan yang telah diberikan Maman. Setelah mengetahui hal ini, Merteuil mencoba menciptakan peluang bagi pasangan tersebut untuk menyempurnakan cinta mereka. Tetapi Cecile terlalu polos dan Denny terlalu terhormat untuk dimanfaatkan. Merteuil berpikir bahwa upayanya menjadi gagal. Dia memanfaatkan keresahan Maman dan menyarankan Maman untuk membawa Cecile berlibur di pedesaan agar menghindar dari Denny. Maman menyetujuinya. Sementara upaya Valmont masih terus mengejar Tourvel untuk mendapati
menyemangati perasaan cintanya, namun tampak dia menjadi gagal. Myrtle dan Cecil tiba di pedesaan dan menemukan Valmont yang baru saja kesal karena ditolak cintanya oleh Tervel. Namun segera rasa keluh kesah Valmont terbayarkan dengan kehadiran Cecil yang membuatnya terhibur. Sementara Tervel mulai bertanya-tanya tentang pendapat Myrtle terhadap Valmont. Namun Myrtle menjawabnya sebaiknya Tervel pergi untuk tinggal bersama suaminya. Malam itu setelah pesta menari, Myrtle menyarankan agar Valmont membantu Cecil menulis surat cinta. Valmont sebenarnya menolak gagasan itu karena hanya di pikirannya tentang Tervel. Ketika Valmont berjalan ke kamar Cecil dengan bimbang, Tervel keluar dan memanggil Valmont, memintanya agar mereka berbicara dan Tervel meminta Valmont untuk menjauh darinya. Walaupun Tervel juga memiliki perasaan, namun dia tidak ingin tersiksa. Kesal dengan penolakan yang sangat tegas, Valmont berjalan ke kamar Cecil untuk mengajarinya menulis surat kepada Danny. Namun dengan cepat Valmont mendapati impian dari rencana Myrtle. Setelah itu Cecil yang didera rasa bersalah berlari ke Myrtle untuk mencari kenyamanan, percaya bahwa baik calon suaminya maupun Danny tidak akan menginginkannya sekarang. Myrtle mendorong Cecil untuk menikahi Gercourt dan mempertahankan Danny sebagai kekasihnya yang disetujuinya. Keesokan pagi, Maman tiba di untuk menjemput putrinya Cecil, dan di sela-sela sarapan pagi Valmont bertingkah hampir membongkar rahasia Myrtle tentang rencananya terhadap Cecil. Ketika ditanya oleh Bibi Rosemonde apa rencana Cecil ke depan, Cecil menjawabnya sesuai dengan apa yang diarahkan Myrtle padanya, bahwa dia akan menikahi Gercourt dan mempertahankan Danny sebagai kekasihnya. Hal itu membuat Maman dan tentu mengejutkan Myrtle yang mengajarinya seperti itu. Meski usahanya untuk menghindari Valmont, Tervel terus bersemangat dan akhirnya bersama dengannya. Di pagi hari, Tervel menulis surat kepada suaminya tentang kekasih barunya, lalu pergi ke pasar untuk menyiapkan makanan. Saat dia kembali, Valmont sudah pergi dan meninggalkan sepucuk surat padanya yang dia tulis bahwa, "Sayangku, aku merasakan begitu banyak kelembutan terhadapmu, bahwa aku tidak tahan menghadapi kau ketika kau mengetahui kebenaran, kamu benar. Untuk beberapa momen ilusi, aku pikir aku bisa berubah. Aku tahu sekarang aku tidak bisa. Aku mendorong kau untuk menemukan kekasih lain, orang yang pantas untukmu, dan aku berterima kasih atas apa yang telah kau berikan kepadaku." Hal itu membuat Tervel menjadi kecewa, ditambah lagi dia telah mengirimkan surat pada suaminya tentang kekasih barunya. Untuk menghadiahi Valmont, Myrtle dengan acuh tak acuh membaringkan dirinya di kursi dan menunggu Valmont untuk mengambil hadiahnya. Namun Valmont jadi marah dan membalikan kursi itu untuk menjatuhkan Myrtle, lalu pergi meninggalkannya. Sebagai balas dendam, dia pergi ke Cecil dan meyakinkannya untuk menulis surat kepada Danny. Di dalamnya dia menjelaskan bahwa Myrtle meyakinkannya dan menjadikan Danny sebagai kekasih, alih-alih menikah dengannya. Tiba-tiba Gercourt muncul, membuat Valmont bersembunyi dengan segera di balik pintu. Dan Valmont mengantarkan surat itu kepada Danny, membuat Danny mendatangi Myrtle dan meminta Myrtle menulis surat kepada Cecil dan dia yang mendiktenya. Tervel kemudian datang ke Valmont dan bermalam, tapi pergi sebelum dia bangun keesokan paginya. Kehilangannya menyebabkan dia menyadari bahwa dia benar-benar peduli padanya. Dia pergi ke kediaman Tervel untuk menemukan dia telah berdamai dengan suaminya. Valmont meninggalkan mawar untuk Tervel di tempat tidurnya yang tidak terawat dan menyelinap keluar tanpa terlihat. Valmont kembali ke Myrtle dan melamar, mengatakan mereka akan lebih baik bekerja sama daripada melawan satu sama lain. Myrtle dengan sedih mengingatkannya bahwa mereka pernah menikah sebelumnya dan pernikahan apapun di antara mereka hanya bisa berakhir dengan pengkhianatan. Myrtle kemudian mengungkapkan bahwa Danny ada di tempat tidurnya. Dia datang untuk mengancamnya, tetapi dia mendekatinya dan menceritakan semuanya. Valmont pergi dengan marah dan pergi ke Cecil menyarankan mereka meninggalkan negara itu sehingga Cecil bebas untuk mencintai siapa yang dia pilih. Sebaliknya, Cecil mengungkapkan bahwa dia telah mengakui segalanya kepada ibunya yang memerintahkan Valmont keluar dari rumah. Keesokan harinya Danny menantang Valmont berduel untuk membalas kehormatan Cecil. Valmont bersiap untuk duel, tapi tampak dia sedang pusing karena terlalu banyak minum. Danny yang terhormat menolak untuk berduel dengannya dalam kondisinya dan bersedia menerima permintaan maaf. Tapi Valmont tetap menyerang, memaksa Danny menghabisinya hanya untuk membela diri. Pemakaman Valmont dipenuhi dengan mantan kekasihnya, termasuk Myrtle yang sangat terpukul karena kehilangan sahabat dan saingan tertuanya. Selama itu Cecil mengungkapkan bahwa dia sedang mengandung anaknya. Maman yang berduka, Bibi Valmont, sangat gembira dengan berita itu. Cecil dan Gercourt segera menikah dalam sebuah upacara akbar dengan Danny dikelilingi oleh sekumpulan wanita muda yang memenuhi syarat. Sementara itu Myrtle tetap sendirian setelah kehilangan Gercourt, Danny dan Valmont. Beberapa waktu kemudian Tervel dengan penuh kasih meletakkan sekuntum mawar di makam Valmont sebelum kembali ke suaminya yang telah menunggu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.